Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Teng dung teng dung teng dung teng dung teng dung teng dung teng dung. No alarms and no surprises, no alarm and no surprises, please. Halo semuanya, balik lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop melainkan bukan podcast horoskop melainkan podcast musik, hadir di Spotify, YouTube. Oke, kali ini kita ingin membahas soal band ya, soal band. Band yang bisa dibilang lagunya cukup digandrungi lagi oleh anak-anak TikTok ya. Anak-anak TikTok gue lihat kemarin-kemarin mereka suka sekali dengan lagu No Surprises. Yang itu ya, yang tadi di awal gue dengerin. Kayak yang ding dung ding, yang gue dengerin, yang gue nyanyiin tadi di awal kayak ding dung ding dung ding dung. Dan selalu pembawaan si video TikTok yang disajikan atau dibuat dengan musik itu, si orangnya pasti kayak sedih gitu. Waktu itu gue pernah lihat salah satu postingannya tuh kayak gini, kayak misalkan ada satu bel gitu, suara belnya ting tong gitu kan. Kayak wah, bel yang bagus, pas dia ke piano gitu terus di setel teng deng teng terus si orang jadi sedih gitu. Nah yang kayak gitu tuh gue jadi kepikiran gitu, maksudnya gue kalau denger Radiohead dari dulu itu tuh selalu yang ada di otak gue adalah Creep. Karena Creep adalah salah satu greatest hit mereka ya. Justru Creep adalah lagu yang membuat Radiohead terkenal ya in the first place gitu. Pada pada pertama kali dia debut album, lagu yang paling terkenal adalah Creep. Dan gue tahu ya Creep itu liriknya sangat-sangat depresif lah, tentang orang yang ya yang freak gitu dan segala macam apapun itulah. Gue lupa arti Creep apa ya, gue lupa deh. Ya pokoknya semacam kayak orang freak gitu nggak sih? Kayak orang freak, orang yang kuper, kayak nggak kurang bergaul atau yang kikuk banget gitu dan segala macem. Dan gue tahu lagu Radiohead cuma satu dari dulu, cuma yang Creep doang. Makanya waktu pas TikTok ini pada nyetel No Surprises, gue pun kayak anjir kok sedih juga ya gitu. Dan gue jadi mikir kenapa hits Radiohead kok sedih-sedih, dan gara-gara No Surprises juga gue jadi nge-look up ke album yang ada No Surprises-nya, yaitu Oke Komputer. Jadi No Surprises adalah salah satu lagu dari album Radiohead yang berjudul Oke Komputer. Oke Komputer sendiri pas gue denger albumnya gitu, pas gue denger fullnya, beberapa lagu ada yang gue suka. Kayak Karma Police, terus Let Down, Exit Music for a Film, terus The Tourist, Paranoid Android juga gue suka. Paranoid Android. Bahkan Airbag gue juga suka lagu pertamanya. Dan Oke Komputer juga dibilang menjadi salah satu album terbaik dari Radiohead gitu, Oke Komputer. Iya, karena gue pas denger juga kata gue ini kok kayak, cukup beda lah, albumnya tuh cukup beda gitu. Radiohead tuh waktu pas di Oke Komputer menurut gue cukup beda. Tapi gue belum denger album-album sebelumnya kayak The Bands, terus apalagi tuh In a Rainbow gitu kalau nggak salah, gue lupa. Jadi ada beberapa album yang katanya juga bagus dari Radiohead, cuma gue belum belum denger juga sih. Gue baru denger yang Oke Komputer gitu karena ada nih si No Surprises ini. Kalau ada kalian yang tahu bagaimana si album itu, album sebelum-sebelumnya kayak The Bands atau In a Rainbow dan lain-lain, banyak juga kan albumnya. Coba tulis di kolom komentar. Dan akhirnya gue berpikir kenapa lagu Radiohead tuh selalu sedih gitu. Maksudnya Radiohead ini cocok banget buat orang
buat orang-orang yang lagi galau, lagi sedih, lagi merasa dirinya tak berguna gitu. Karena waktu dulu gua kalau misalkan nyari ya, gua pernah denger gitu kalau nggak salah Krip tuh dulu pernah ada seorang pembunuh gitu atau apa gitu ya. Jadi kayak ada seseorang membunuh seseorang gara-gara lagu Creep katanya, karena dia merasa dia adalah orang di lagu itu, kayak dia si Creep-nya tuh dia gitu, I'm a creep gitu, I'm the creep. Jadi kayak dia merasa si Creep yang di lagunya Radiohead itu tuh dia. Jadinya entah kenapa waktu pas dia ngebunuh, dia menyetel lagu tersebut. Dan ada cerita juga kayak ada orang yang sampai beneran bunuh diri habis denger lagu Creep gitu kan. Jadinya menurut gua anjir ini lagu impact banget, maksudnya dengan lirik yang sedepresif itu ini impact banget. Bahkan apalagi sekarang yang terkenal di TikTok adalah No Surprises. Pas gua denger lagunya, pas gua lihat liriknya, ya itu bener-bener tentang orang yang bunuh diri pakai gas monoksida gitu. Gas monoksida itu gas monoksida, karbon monoksida gitu kalau nggak salah ya. Jadi itu tuh kayak kayak knalpot mobil yang dimasukin ke si mobil itu sendiri gitu. Di lagu No Surprises ya dia bilang seperti itu, dan bangkainya adalah, itu sedih banget anjir, itu lagu wah kacau menurut gue, itu tentang orang bunuh diri dan tentang orang bunuh dirinya tuh bener-bener kayak apa ya, kayak dia bunuh diri, terus nggak ada alarm dan dia nggak ada yang kaget juga dengan dia bunuh diri gitu. Maksudnya no alarm and no surprises, maksudnya orang tuh nggak surprise, nggak kaget dia bunuh diri. Entah si Nur Surprise ini tuh entah orang yang nggak kaget dia bunuh diri atau dia yang nggak kaget karena nggak ada alarm di sekitarnya gitu. Jadi kayak, "Oh, gue bunuh diri nggak ada alarm, ya gue juga nggak kaget sih," gitu. Karena gue bukan siapa-siapa dan gue tinggal sendirian atau gue nggak punya siapa-siapa atau segala macem gitu. Kayak anjir itu lagu sedih banget dan kenapa kenapa bisa lagu itu terkenal banget di TikTok. Mungkin banyak juga orang orang luar yang bikin video TikTok ya sedih-sedihan pakai lagu itu. Waktu itu juga kalau nggak salah pernah di-cover sama 420 juga dan segala macem. Jadinya mungkin lagu itu jadi makin populer dan sebenarnya lagu itu kan lagu lama. Maksudnya itu lagu lama banget, album Oke Komputer tuh tahun tahun berapa ya? Album Oke Komputer itu sendiri tuh tahun 1997. Bayangin 97 sebelum Krismon. 97 loh, gila. Maksudnya itu album udah lama banget dan sekarang baru populer. Tapi kalau misalkan kita lihat di Spotify, gua kira ya dengan itu populer di TikTok, gua kira bakal mengalahkan hitsnya Creep gitu di Spotify. Ternyata enggak, Creep masih jadi nomor satu. Pendengar Creep di Spotify itu 1 miliar. No Surprises itu baru cuma 300 jutaan gitu. Gua kira dengan viralnya di TikTok ini bakal naik atau 300 juta itu karena viral di TikTok entah. Tapi setahu gua dari dulunya juga orang udah pada suka. Kayak orang-orang yang ngikutin musik tuh udah suka Creep, udah suka No Surprises dari dulu gitu. Cuma ya yang gue pertanyakan kenapa hitsnya tuh selalu lagu-lagu sedih gitu? Atau emang Radiohead ini bikin lagu selalu sedih? Atau emang liriknya tuh emang maksudnya lirik-lirik setiap lagunya tuh sedih-sedih? Atau emang ada background dari si penulisnya, entah si penulisnya, entah si vokalisnya, itu emang background-nya sedih gitu, jadi kayak dia selalu nulis-nulis lagu sedih. Beberapa denger lagu di album pertamanya yang Hani Hani apa tuh, Hani Pablo gitu, Pablo Hani. Itu tuh di album pertamanya mereka ya lagunya random, lagunya bener-bener random menurut gue ya. Cuma gue juga belum belum denger full sih, gue belum denger full, cuma gue denger beberapa lagunya ya cukup random. Tapi yang Creep ini yang paling terkenal dan mungkin karena Creep
terkenal dan si bandnya pun jadi kayak, "Oh, ternyata orang pada suka nih lagu-lagu depresif gini. Oke deh gue lebih menceritakan soal kedepresifan aja di lagu-lagu selanjutnya," gitu, di album-album selanjutnya. Makanya lagu-lagu depresif lebih banyak gitu di Radiohead. Makanya Radiohead cocok banget sama orang yang lagi galau, lagi sedih, kayak gitu. Gue belum dengar semua albumnya jadinya kayak gue masih belum tahu apakah emang ada lagu yang nggak sedih gitu, yang ceria banget. Radiohead, wah ceria dengan lirik yang ceria sekali. Coba kalian tulis di kolom komentar apakah ada dan apakah mungkin itu bakal jadi greatest hits selanjutnya dari Radiohead gitu. Karena gue ngelihat Radiohead kok sedih mulu gitu lagunya. Padahal Padahal mungkin dia nggak termasuk dari grup band emo nggak sih? Kayak My Chemical Romance kan udah emo banget ya, emo ya udah identik banget dengan bunuh diri dan segala macem kayak gitu-gitu, kayak kesedihan. Ya zaman-zamannya emo 2012 gitulah gitu, 2012, 2010-an gitulah pokoknya. Itu kan sangat-sangat populer lah dulu zaman-zamannya emo gitu. Makanya kenapa gitu, kenapa si Radiohead ini selalu bikin lirik yang sedih-sedih gitu. Setidaknya 2 lagu tersebut ya, Creep dengan No Surprises gitu. Gue juga sebenarnya nggak bisa ngebandingin semua lagunya dengan 2 lagu doang. Cuma yang diminati oleh orang, kenapa lagu yang sedihnya aja gitu. Kalau misalkan emang ada lagu bahagianya si Radiohead ini, kenapa yang disukai oleh orang tuh cuma lagu-lagu sedih, kayak yang Creep sama yang No Surprises ini, yang di mana itu dua-duanya tentang tentang ya sedih banget, yang No Surprises tentang bunuh diri, yang Creep tentang orang yang freak gitu kan. Oke, tulis di kolom komentar ya kalau misalkan kalian bener-bener tahu, karena ini tuh podcast diskusi ya, untuk kalian yang baru tahu ini tuh podcast diskusi. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar, di Spotify ada tuh, tanya jawabnya, entar gua kasih tanya jawabnya, entar kalian tinggal tulis di sana. Di YouTube juga bisa di komen juga dan segala macam. Segitu dulu aja mungkin diskusi kali ini, tulis di kolom komentar jika kalian punya jawaban untuk diskusi kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.